Selamat datang di Indonesia, negeri di mana ormas lebih sakti daripada hukum dan intimidasi lebih dihormati daripada undang-undang. Di sini siapapun bisa tiba-tiba jadi aparat bayangan. Cukup kumpulkan massa, pakai seragam mirip-mirip, bawa toa dan rajin mengancam. Hebatnya lagi, ormas-ormas ini bukan cuma dibiarkan hidup bebas, tapi malah seperti diberi karpet merah. Mereka bisa nutup usaha seenaknya, sweeping pakai standar moral sendiri, bahkan menampar muka aparat tanpa perlu takut masuk bui. Kalau di negara lain, aparat jadi benteng hukum. Di sini aparat justru jadi bodyguard setia ormas, kadang melindungi, kadang pura-pura rabun. Lebih ajaib lagi, banyak ormas ini katanya punya surat sakti. Bukan surat dari polisi, bukan surat pengadilan, tapi izin dari atas. Atas mana? Atas gunung? Bukan. Maksudnya ya dari kekuasaan, dari orang-orang yang duduk nyaman di kursi empuk sambil senyum-senyum melihat rakyat di bawah diacak-acak. Toh ormas ini berguna juga, mau ngerapihin lawan politik, turunin ormas, mau kasih tekanan ke pengusaha yang kurang royal, panggil ormas, mau pamer kekuasaan tanpa capek turun sendiri, biarkan ormas beraksi murah, cepat dan tidak perlu prosedur berbelit-belit, hemat biaya operasional. Tentu saja ini semua disebut sebagai aspirasi masyarakat. Bagus sekali kan? Rakyat yang katanya berdaulat sekarang diwakili oleh ormas yang kalau ngomong lebih banyak makian daripada aspirasi. Usaha-usaha kecil yang dibangun dengan keringat tutup kalau tidak cocok dengan selera ormas. KP yang berani berbeda disegel tanpa diskusi. Semua berlindung di balik tameng moral. Padahal di balik itu semua ujung-ujungnya urusan duit dan kekuasaan. Kocak banget negeri kita ya guys. Dan yang bikin ngakak, aparat negara yang kita bayarin pakai pajak malah seringkali ikut-ikutan ngasih jalan. Ada yang langsung mundur begitu lihat atribut ormas, ada yang pura-pura ngilang entah kemana, ada juga yang pasang badan tapi untuk membela siapa? Ya, membela yang bawa massa, bukan yang bawa hukum. Kalau ada warga biasa protes, gampang, tinggal diintimidasi balik. Di negara ini, keberanian aparat diuji bukan saat berhadapan dengan kriminal bersenjata, tapi saat berhadapan dengan ormas pakai toa, dan seringkali mereka kalah telak gitu. Contoh nyata, baru-baru ini, tentu ada dong. Mari kita beri standing applause untuk Hercules, legenda hidup premanisme Indonesia, yang sekarang naik pangkat jadi juru bicara ormas elit. Dengan penuh percaya diri, Hercules ultimatum Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Isinya jangan macam-macam dengan Grip Jaya, ormas yang dia pimpin. Dan lebih kocaknya lagi, dia tidak segan-segan bilang Grip Jaya ini dibackingi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Wih, keren banget kan? Gubernur diperingatkan oleh pemimpin ormas sambil pamer sokongan presiden. Aduh, kocak banget. Negara ini benar-benar upgrade. Bukan negara hukum lagi, tapi negara backing-backingan. Ya, kocak banget emang. Coba kalian pikir ya guys, betapa lucunya situasi ini. Seorang gubernur yang sah, hasil pilihan rakyat, diancam terang-terangan. Dan sampai sekarang, apa yang terjadi? Apakah ada reaksi keras dari pemerintahan pusat? Apakah aparat turun tangan? Jangan bercanda. Diam adalah emas. Atau mungkin diam adalah tanda setuju. Kita rakyat kecil cuma bisa geleng-geleng sambil ketawa getir. Wah, makin keren aja nih negara. Dan jangan kira Grip Jaya ini satu-satunya. Di luar sana ada banyak ormas lain yang juga berlindung di balik politik kekuasaan. Semua merasa jadi pahlawan moral. Semua merasa paling berhak menentukan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh hidup, dan mana yang harus dilenyapkan. Dengan gaya ala Sheriff Cowboy, mereka berkeliaran menentukan hukum sendiri. Bedanya, di film Cowboy, Sheriff masih sedikit punya hati nurani. Dan di sini, yang penting siapa kuat, dia yang akan menang. Di antara semua ini, hukum cuma jadi penonton pasif. Seperti pemain cadangan yang hanya dipanggil kalau sudah tidak ada yang mau main. Undang-undang yang tebalnya beratus halaman, nyatanya kalah telak sama pengeras suara ormas. Polisi yang seragamnya gagah, nyatanya lebih takut sama rombongan berkaos oblong dan pentungan. Jaksa dan hakim yang katanya independen, mereka main di babak lain. Mungkin di panggung yang lebih eksklusif kali ya. Kita seharusnya bangga. Dunia harus tahu bahwa Indonesia punya inovasi luar biasa nih. Negara demokrasi yang disponsori ormas jalanan. Sebuah model baru di mana keadilan diukur dari beberapa banyak teman yang bisa digerakkan untuk demo, bukan dari seberapa kuat argumen itu di pengadilan.
Sebuah sistem di mana pengusaha, politisi, bahkan pejabat pemerintah harus memastikan hubungan baik bukan hanya dengan rakyat atau konstitusi, tapi dengan pemimpin ormas yang moodnya bisa berubah kapan saja. Jadi kalau kalian mau usaha jalan lancar, jangan lupa suap kanan kiri. Mau proyek aman, pastikan dulu ada restu dari yang berkuasa di jalanan. Mau hidup damai, jangan pernah kritik keras, apalagi soal ormas. Nyawa lebih mahal daripada keberanian. Kalau ini terus dibiarkan, mungkin sebentar lagi kita tidak butuh lagi polisi, jaksa, hakim, atau bahkan presiden formal. Cukup ada ketua-ketua ormas yang bisa rapat di lapangan, buat undang-undang sendiri dan langsung eksekusi di tempat. Demokrasi jalanan edisi Nusantara. Gokil banget emang. So, selamat menikmati ya rakyat Indonesia. Ini hasil pilihan kita. Negara di mana kekuasaan bukan ditentukan oleh suara rakyat atau hukum konstitusi, tapi oleh siapa yang paling keras mengancam. Negara di mana kalau mau sukses bukan belajar hukum, tapi belajar ormasologi. Semoga kita semua cepat lulus sebelum negeri ini betul-betul berubah nama dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Ormasia. So, gimana menurut kalian nih guys? Tulis pendapatnya di kolom komentar.